Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketemu kembali dengan saya Miftahul Huda, masih melanjutkan pembahasan tentang ilmu. Kali ini saya ingin menyampaikan, ketika sesuatu itu benar, ketika sesuatu baik, dari manapun datangnya ambil. Biasa sering disebutkan, walaupun itu keluar dari dubur ayam, kalau itu telur, ambil. Tetapi walaupun itu keluar dari mulut, tetapi menjijikkan, jangan diambil. Oleh karena itu, kebenaran bisa datang dari siapapun. Kali ini akan membicarakan tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqa'a lil alamati al-man'us al-maghribi fi tarsihi iskalun. Ketika Syekh Man'us al-Maghribi melakukan taklim, mengadakan pengajian, tiba-tiba di dalam pengajiannya itu terdapat masalah. Biasanya kan ketika seseorang adakan pengajian kan banyak orang datang. Nah, karena banyak orang datang ini kemudian terjadi masalah. Pada pengajiannya Kiai Man'us al-Maghribi itu banyak dari kalangan ulama datang. Waqad hadara majlisuhu a'immatul madzahibil arba'ati. Pada majelisnya Kiai Man'us al-Maghribi itu banyak imam-imam madhab datang pada saat itu. Maksudnya adalah ada yang bermadhab Hanafi datang ke situ, ada yang bermadhab Maliki datang ke situ, ada yang bermadhab Syafi'i datang ke situ, ada yang bermadhab Hambali datang ke situ. Mereka ulama-ulama dari 4 madhab itu ada yang hadir di pengajiannya Kiai Man'us al-Maghribi. Karena ulama datang ke tempat pengajian itu sesungguhnya bukan menuntut ilmu, tapi untuk memperoleh hidayah. Karena ilmu sudah ada pada dirinya, tinggal menerangkan hatinya. Orang alim pergi ke tempat pengajian bukan dia tidak tahu apa-apa, akan tetapi tujuannya adalah untuk menerangkan hatinya, supaya hatinya bersinar. Kalau hatinya bersinar, hidayah gampang turun, hidayah gampang masuk. Dan posisi orang yang datang ke pengajian itu seyogyanya seperti mangkok yang menghadap ke atas. Jangan mangkok yang menghadap ke bawah, itu orang sombong. Kenapa? Mangkok kalau menghadap ke atas, kalau terkena hujan, pasti hujan bisa masuk. Tapi kalau mangkok menghadap ke bawah seperti ini, kena hujan, sebanjir apapun hujan, tidak akan masuk ke dalam mangkok. Kenapa? Tidak mau membukakan diri. Maka ketika saat dia hadir ke majelis ilmu mau membukakan diri, maka orang yang seperti itu akan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah itu awalnya adalah ilmu. Tidak ada orang yang memperoleh hidayah tanpa dimasuki oleh ilmu dulu. Oleh karena itu belajar dulu baru nanti memperoleh hidayah. Tanpa belajar tidak akan dapat dia hidayah. Oleh karena itu orang alim ketika masuk ke majelis ilmu itu biasanya adalah untuk memperoleh hidayah supaya hatinya terang benderang. Dalam majelisnya
Man'ush al-Maghribi ini, Kiai Mas'ur al-Maghribi tiba-tiba muncul persoalan. Kenapa? Karena di situ banyak datang para tokoh-tokoh dari 4 madhab. Fa'tarada qaulus Syafi'i. Fa'tarada qaulus Syafi'i. Lalu ada di antara mereka yang hadir itu menentang apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ada ucapan Imam Syafi'i lalu mereka tentang. Apa ucapan Imam Syafi'i itu? Wa huwa idza dakhala syartun ala syartin, apabila ada syarat masuk ke dalam satu syarat, fala yujabul hukmu illa bitaqdimil muakhkhar, maka hukum tidak menjadi wajib kecuali mendahulukan yang akhir. Artinya begini, rumus dari Imam Syafi'i adalah kalau ada syarat masuk ke dalam syarat, maka yang berlaku adalah yang terakhir. Yang awal terhapus, yang terakhir yang masuk. Nahwa intakallamat idza dakhalat dar. Seperti ketika seseorang ngomong ketika masuk ke dalam rumah. Fa anta talik. Lalu ketika dia masuk dalam rumah, dia mengatakan anta talik, kamu adalah orang yang mentalak. Fala yaqta'ut talaku indahu illa bituhuli. Maka ia tidak akan masuk, artinya tidak terjadi talak kalau ia tidak masuk ke dalam rumah. Artinya ketika seseorang ngomong in dakhaltad dar fa anta talik, kalau kamu masuk rumah maka kamu mentalak. Artinya ketika dia masuk ke dalam rumah artinya dia jatuh talak. Tapi ketika dia tidak masuk ke rumah maka tidak jatuh talak. Maka talaknya itu jatuh karena masuk ke dalam rumah. Faqala dzalika syekh, lalu salah satu di antara syekh ada yang mengatakan lam nara li hadzal qaul dalilan fi kalamil arabi. Kami tidak melihat dalil pada ucapan-ucapan orang Arab. Artinya orang Arab tidak pernah melakukan perkataan seperti itu. Artinya apa? Artinya ada salah satu di antara ulama yang datang, yang menghadiri pengajiannya Kiai Man'ush al-Maghribi ini. Dia mengatakan apa yang disampaikan oleh Syafi'i itu enggak sesuai dengan kaidah omongan orang Arab, kira-kira begitu. Lalu di situ ada anak kecil yang belum balik, anak kecil namanya Hamdan, membantah ucapan syekh yang sudah tua ini, syekh yang sudah banyak ilmunya, dengan mengatakan ucapan Imam Syafi'i enggak sesuai dengan kaidah pembicaraan orang Arab. Lalu dibantah oleh seorang anak kecil namanya Hamdan. Faqala lahu Hamdan. Hamdan kecil berkata kepada orang yang mengatakan bahwasanya omongan Imam Syafi'i itu tidak berlandaskan kaidah omongan orang Arab. Hamdan menyampaikan wa huwa yauma idzin shaghirun. Pada saat menyampaikan bantahan kepada syekh ini dia masih kecil. Ma qalahul Imam Asy-Syafi'i huwal haq. Dia nyampaikan seluruh yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu adalah kebenaran, enggak salah sama sekali. Fajajarahun nasu min kulli janibin. Lalu orang pada melototi dia, konsentrasi kepada anak kecil itu. Setelah dia ngomong apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu adalah benar, nggak ada yang salah. Lalu orang-orang tadi dari 4 madhab tadi, baik dari kalangan Imam Hanafi, Imam Maliki dan yang lainnya, pada memelototi anak tadi karena ngomong seperti itu, ngomong semua yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu adalah benar. Kenapa kok melototi anak kecil itu? Lisugrihi, karena ia masih kecil. Kira-kira bahasa kita, oh, kecil-kecil gitu ngapain ikut-ikutan ngomong, ngawur aja kalau ngomong, kira-kira begitu. Faqala syekh,
Lalu Kiai Man'ush al-Maghribi membantah dari omongan para syekh yang menyudutkan anak kecil tadi. Da'uhu fa innahu laisa bainana wa bainal haqqi khusumatun. Kiai Man'ush al-Maghribi menyampaikan, biarkan anak kecil itu bicara, karena antara aku dan kebenaran itu tidak ada permusuhan sama sekali. Artinya, kalaulah kebenaran itu muncul dari mulutnya anak kecil, itu nggak jadi masalah. Makanya beliau menyampaikan, antara kami dan kebenaran itu nggak ada permusuhan. Biarkan dia bicara, kira-kira begitu. Wa in kana min saghirin wa min khususiyatina qabulul haq. Walaupun ia itu kecil, maka keistimewaan kami adalah menerima kebenaran. Artinya, biarin anak kecil itu ngomong, karena kami ini punya kelebihan. Kelebihannya adalah menerima kebenaran. Ya tentu saja ulama yang lain itu mendapat nasihat yang bagus. Karena apa? Karena kebenaran itu tidak harus muncul dari mulutnya syekh. Bisa jadi kebenaran itu muncul dari mulutnya anak kecil. Oleh karena itu, beliau menyampaikan, da'uhu, biarkan saja dia ngomong. Karena antara kami dan kebenaran tidak ada permusuhan. Walau min saghirin, walaupun kebenaran itu datang dari mulutnya anak kecil. Oleh karena itu beliau sampaikan, kelebihan kami adalah menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu muncul dari mulutnya anak kecil. Wa warada saghiru alal kabiri fil haqqi. Dan anak kecil terhadap orang dewasa itu perbedaannya adalah kebenaran. Artinya Kiai Man'ush al-Maghribi tidak akan menolak kebenaran walaupun datangnya dari anak kecil. Bi khilafil umami sabiqah. Berbeda dengan ulama-ulama yang lalu. Kalau ulama terdahulu tidak mendengarkan ucapan anak kecil walaupun itu benar. Jadi idza akhta al-kabir lam yatajasar ahadun ala raddi alaihi. Ulama-ulama dulu itu kalau ada ulama besarnya melakukan kesalahan, tidak ada satupun yang membantah. Fayasiru khutwatu syari'atin yu'malu biha fil kauni. Maka karena tidak ada yang membantah fatwa yang salah, akhirnya fatwa itu menjadi syariat. Syariat yang dilakukan, yang diamalkan di alam ini. Ketika ada orang yang diangkat besar, dia berfatwa rukun wudhu itu 2, 1 membasuh muka, 2 membasuh tangan. Lalu ketika itu benar, diikuti. Lalu berapa banyak orang yang salah mengikuti kebenaran yang salah seperti itu. Oleh karena itu, kalau zaman dulu itu kalau ulamanya salah, tidak ada yang berani membantah, sehingga fatwanya menjadi syariat dan syariatnya diamalkan, akhirnya banyak orang yang melakukan kesalahan. Tsumma iltafata syekh ila Hamdan. Lalu syekh menoleh kepada anak kecil namanya Hamdan tadi. Wa qala, lalu syekh mengatakan, kul ma indakana, coba ngomong apa yang ada dalam benakmu. Jadi ternyata Syekh Man'ush al-Maghribi memberikan kesempatan kepada Hamdan kecil untuk menyampaikan alasannya. Kenapa kok mengatakan maqalahul Imam Syafi'i wal haq, yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu semuanya benar. Lalu anak tadi menyampaikannya lah kepada Syekh Man'ush al-Maghribi. Lalu bagaimana penyampainya? Insyaallah akan ketemu pada sesi berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.